Guys, kita tanya bacaan. Aku yakin kali orang kayak gini hobi baca filsuf. Saat ini kau sedang baca siapa? Manajemen. Yang aku bilang. Manajemen ya? Iya. Pengen belajar juga aku, Bang. Oh. Kalau filsuf, siapa yang kau baca? Kalau filsuf, dia tetap... Siapa? Siapa kita bilang ya? Ya kau lah, yang udah kau baca siapa aja? Aku sih kalau untuk baca tuh random, Bang. Cuma kalau untuk sarkas, aku lebih ke kayak masuk aja sih ke jalanku. Terelie. Lagi? Negeri Para Berdebah. Selebihnya kayak... Para Berdebah, oke. tahu, Bang, kan? Tahu. Selebihnya kayak aksara-aksara yang diksi-diksi atau... Aku sering kayak nge-review caption-caption orang lah. Jopi kau baca? Ada. Orang biru buku ya. Cinta Sabun Mandi. Ada judulnya. Aku tahu, Bang. Banyak bacaannya. Jopi itu Joko Pinurbo. Iyalah, Jokpin ya kan. Cuma keren sih. Keren, ya? Eyang tuh keren. Aku kalau untuk buku sendiri, Bang, nggak selalu pakai kalimat objektif. Aku lebih ke perumpamaan. Jadi kalau aku objektif, aku cuma tahu isi bukunya aja. Jadi judulnya Dogmaku Membaca. Tapi kalau aku pakai perumpamaan, seolah-olah aku kayak ngerasa aku yang membuat buku. Itu dia. Ya, Gusilat, Abang, Gus tanya lah sama Abang. Kalau di buku lah, ngereferensi apa memang dapat ide pokok? Kalau aku pribadi saat ini referensi aja sih. Referensi. Sampai saat ini ya. Karena balik lagi namanya kita kan punya karakter sendiri. Iya. Referensi itu kan cuman untuk menjaga aja sih. Menurut aku seperti itu. Jadi nggak salah ya kan? Nggak salah. Ilmu pengetahuan mengajarkan kekuatan. Iya. Sikap dan karakter kau dihormati. Ih, berat kali bahasanya. Ini kan orang lebih baca nih. Salah nggak? Bener. Jadi bodoh pun awak kalau sikap karakter, attitude dan moral awak ada, sah-sah aja. Apapun kondisinya. Ya. Sama kayak di seni, Bang. Kita nggak bisa mengklaim aku anak seni, aku perlu tahu. Nggak. Kalau gue sih pribadi, nggak bisa, Bang. Bener nggak? Bener. Pelaku atau buruh seni. Pada saat ini, orang yang berseni itu gue sih apresiasi kali. Apresiasi. Diselipkan sedikit. Jadi kalau apresiasi itu tinggi kali bukunya. Enggak, iya Bang, bener. Cuma kan kita nggak tahu nih, orang seni ini untuk mikirkan ide itu kayak mana. Kita cuma tahu karyanya, nggak boleh dong. Walaupun itu bentuk nyatanya kan gitu. Itu fake-nya. Karena semua orang juga punya darah seni. Secara garis besar, selama dia memiliki air seni. Ya, dia masih hidup berarti. Iya. Iya. Dia masih hidup dan dia bisa melakukan apapun, termasuk menciptakan darah seni. Salah? Betul. Kan enggak, Bang. Kategori hidup tuh keren kali sama kau. Yang Iyalah. penting dia masih keluarkan air seni. Iyalah. Berarti artinya masih hidup. Iyalah, masih hidup kan gitu. Iya, baru dia nggak bisa lapor apapun. Aduh, keluar air mata. Aduh. Kan gitu, Bang. Iya, jujur, Bang. Gusti ini sebenarnya bukan tipikal orang yang mau ngumbar di depan orang gitu, Bang. Cuma karena Abang ngasih tantangan. Enggak tantangan sih sebenarnya, sosok kali awak ya kan. Enggak, cuma nanya aja, Gus di mana kan gitu. Itu Gus dihargai kan gitu. Apalagi hari Rabu ya kan. Iya. Rabu itu adalah hari raja. Iyalah, the king. Itu udah pas. Berarti orang harus punya hari rajanya berarti. Pas lah, Bang. Bukan melulu soal weekend Sabtu Minggu. Nggak adil dong. Yang Sabtu aku Minggu juga nggak PNS, setuju. kan Nggak gitu. setuju, ya. Aku juga nggak setuju. Kalau aku pribadi, kalau kau bilang namanya hari raja kan? Hari Raja. Kalau aku memang hari yang aku malas kemana-mana itu ada, hari Ada, Selasa. Hari Selasa ya. Jadi kemarin kok nanya hari Selasa? Itulah kan salahnya. Kalau Raja masih ada, iyalah Bang. Kalau Raja masih Karena ada kan keperluan. hari rajamu kan Rabu. Iya. Aku kan nggak enak ganggunya, jadi guys kita take nih hari Rabu. Tapi guys, sebelumnya kita udah sepakat nih. Kan gitu. Karena Raja juga punya kegiatan. Kamu tahu maksudku apa? Hah? Aku ngetes kamu. Ternyata nggak bisa, Bang. Keren. Dia keren.
Dibalikkannya lagi loh bang, Semarang kan kita udah begini. Oh keren Iyalah. anak nih. Berarti tuh megang prinsip. Karena gitu bang, Aku sering ngetes orang. Mungkin karena kita baru kenal, Iya. aku tes lah, aku bilang. Aku tes lah, aku bilang hari Selasa. Nah. Aku bilang mau kan? ya, Tetap aku. Dan rata-rata ya kalau misalnya baru kenal, pasti bilang, oh ya udah bang, Selasa aja nggak apa-apa, gitu kan. Nah. Ini nggak, dia tetap. Aku nggak, Oh nggak betul. bisa bang. abang bilang hari Rabu. Abang bilang hari Rabu, Nah. jadi harus hari Rabu, keren. Itu bang, Mantap, karena capek kita bang. Kita gini bang, sama di bisnis. Kita balik ke bisnis ya. Abang lah, kalau dijanjikan untuk bekerja sama, dah. Tapi serasa abang paling berkorban dalam kerjasama itu. Oke. Mutlak nggak itu? Kalau bicara mutlak ya, bagiku sih enggak. Namanya kan kita kerjasama, dua-duanya dong harus. Dua-duanya harus dong ya kan. Tapi kalau Gusti agak sedikit nyelip sih sebenarnya. Gimana? Sama kayak di kelompok. Bisnis tuh kayak dijadikan kelompok aja sih kalau berpartner ya. Kalau ada partnernya. Kita nggak bisa bilang kita paling banyak berkorban, kita paling capek, enggak. Tapi kalau judulnya sama dan hasilnya juga memadai, sah-sah aja. Urusan pribadi yang nggak mau ikut bantu, itu kembali lagi ke dia. Sama kayak Gusti bilang tadi, berdamai sama diri sendiri. Karena Gusti udah berdamai diri sendiri. Kerja sama pun kalau cuma awal yang kerja, ketika itu jalan, gua puas. Itu bahasanya. Walaupun kau sendiri. Iyalah, nggak masalah. Karena kita gini bang, apa yang kita berikan itu balik ke kita gitu. Balik lagi ya, prosesnya tidak mengkhianati hasil ya. Iyalah. Itu sih sebenarnya bang. Makanya aku menolak untuk sama, itu dia. Nah, dari kau banyak baca ini, nggak ada yang kau tuangkan? Aku Kau lebih nuangkan kemana? nuangkan bang, Nulis juga? Nggak? Nulis juga ya? Iya, aku cuma ada beberapa part yang harus cuma aku yang tahu gitu. Jadi orang tuh menilainya anak ini sedang apa, kau lagi berantakan, lagu itu terserah, asumsi itu terserah, itu gue terima. Tapi tetap tulisan itu cuma aku yang tahu maknanya. Kan gitu. Ini kemarin ini berproses bang. Ada beberapa tulisan lah yang aku larikan ke lirik lagu lah. Ke lirik lagu band yang nggak terkenal. Paradoks. Jadi itu darimu gitu? Iya ada beberapa. Jadi itu kayak memang sarkas sih sebenarnya. Kan gitu. Ini ngomong-ngomong bisa dimakan kan? Makanlah. Yang aman kan yang? Sekarang kita bicara sepatu. Sepatu. Kenapa kau tiba-tiba tertarik? Apa nama bisnis sepatu ini? Apa? Jarum jahit. Jarum jahit. Kenapa Iya. kau tiba-tiba tertarik untuk buka bisnis ini? Karena yang di dalamnya bodoh sebelumnya. Maksudnya di dalam bodoh ini gimana? Aku orang licik bang. Ya, aku licik. Bukan licik dalam kategori aku mau ngerebut semuanya, enggak. Jadi Jarum Jahit ini dulu kawanku. Jarum Jahit ini Dia yang memulai gitu. Dia pertama kerja Kerja di? sepatu juga. Terus? Pindah, aku nggak mau mereka vakum. Dalam keadaan mabuk tuh kami bang. Dalam keadaan mabuk aku bilang, kita punya skill. Kau bisa ngapain-ngapain ini, kenapa harus kerja lagi sama orang? Kenapa nggak kita bukakan aja? Nah, setelah Gusti cari tahu, kendala modal. Jadi Gusti bilang, ya udah gini aja. Aku ngeluarin uang. Tapi aku nggak mau, aku investor. Aku mau atas nama kita gitu. Karena udah berteman lama juga bang ya, dari SMP. Kalau dibilang teman ya mereka lah. Tapi lebih ke saudara sih sebenarnya. Itu dia. Jadi terciptalah nama Jarum Jahit. Nggak mau dibilang investor. Terus? Aku mau daripada aku mau naikkan kita gitu loh. Dari pekerja kita pemilik. Jadi Oke. kawan-kawan setuju. Tapi nanti ketika memang ada uangnya, aku nggak berharap itu balik. Cuma ada berapa uangmu kita satukan aja gitu. Kan gitu. Walaupun aku besar kecil yang aku pandang, karena aku udah berani nih, berani menaruhkan nih. Kan ada dua kepilihan bang. Kalau mereka nggak kerja lagi dan buka sendiri belum tentu maju. Kan gitu. Iya, benar. Kan gitu. Kalau nanti sempat ada keluhan bahwasannya itu nggak maju, bagusnya aku kerja Gus, enak aku punya duit. Karena kita nggak tahu bang bahas perekonomian orang. Kita nggak bisa menggaji itu gitu. Komersil tuh bahaya. Ya kalau kategori komersil, finansial itu sama sebenarnya.
tentang bagaimana kita mengaplikasikannya. Gusti lebih mau orang tuh kayak sama kayak ibaratnya kau nggak selamanya ikut sama aku. Kalau kau ikut sama aku terus, kau nggak akan bisa mimpin. Itulah Gusti bilang sama adik-adik yang di MKA lah. Kita bilang di sini kita tim gitu. Ya sama di Jarum Jat juga tim gitu. Berapa orang timnya? 4 bang. Berempat kalian ya? Iya, berempat. Jadi kemarin kawan satu udah fokus kuliah. Itu dia. Jadi sekarang bertiga. Cuma ada adik-adik lah. Ada adik Gusti yang ibaratnya aku nggak mau kalian jadi kawanku, jadi adikku. Jadi kalian bisa megang ini gitu. Ya udah, tapi aku nggak bisa ngasih gaji. Ini uang jajan. Kalau kau mau komersil kau cukup, kau bantu untuk upgrading Ya, kan ya. gitu. Itu kalau Gusti bang. Ya, kalau kita punya usaha sendiri itu tergantung kita mau gaji berapa, ya dari usaha itulah. Iya, bukan Wah. karena bukan perkara sepele juga bang ya. Bukan perkara sepele, nggak usah munafik lah. Kita juga butuh omset kan gitu. Cuma entah kenapa hati Gusti itu nolak untuk harus besar-besar menggebu omset banyak gitu. Maka pembisnis bodoh ya awak gitu. Kan gitu, kenapa harus mengharapkan yang besar gitu? Aku mau ada dan panjang. Daripada banyak, hasilnya sementara. Salah nggak dengan pemikiran seperti itu, Bang? Nggak salah, sah-sah aja. Sah-sah aja kan? Karena kalau pakai teori ataupun praktek, untuk di bisnis nih kejam sih kalau dikalkulasi. Gimana? Bener nggak kalau di bisnis nih? Contohnya? Ya kan? Nggak politik aja, ini juga kejam ya kan? Iya bang, kadang mikirnya gitu bang. Bahasa dia selip. Hati-hati selip bahasa dia. Oke. Jadi, kau buka di mana nih? Aku saat ini di kawan-kawan, kami nyewa lah di situ. Bisa apa aja? Kalian nerima apa aja? Servis Nyuci. apa aja? Jahit, Lagi? ngeripen, recolor, Recolor juga lah ya? ya ngelem, bukan ngelem gini, ngelem sepatu, Sepatunya bebas. bebas, kulit, Cuma kami kadang kanvas. ya semua. Cuma kan datang kan kami tengok dulu, kami review dulu kerusakannya di mana. Kalau kira-kira itu ibaratnya udah urgent kali, kami nggak berani ngambil risiko. Ini nggak bisa. Contoh nih, kadang ada sepatu putih, kan gitu. Ya kita nggak melulu kan soal kulit lah kita bilang terkelopek lah. Dia minta di repaint. Bisa aja kita satuin warna dengan cara repaint, tapi bahan kulit tadi kan nggak ada nampak. Kan gitu, itu belum bisa. Kalau untuk ganti tapak itu belum bisa. Saat ini masih itu juga lah, cuma kebanyakan kan kadang nyuci, nge-repaint, recolor, jahit lah. Jahit silang tuh, jahit biasa. Ada sepatuku tuh yang gue bilang sama kau, sepatuku Doc Mart. Doc Mart warna putih, boot. Jadi karena kelamaan dalam, aku pun nggak tahu kenapa bisa gitu. Kena kelamaan dalam kotak, entah mungkin kotak itu sempat basah atau gimana. Jadi pas aku buka lagi, kotaknya itu, kartonnya itu lengket di kulitnya. Berarti ada makna bang. Nggak selamanya disimpan dengan baik itu jadi baik. Iya benar. Atau cara aku mungkin salah nyimpannya ya, mungkin. mungkin. Entah dibungkus plastik dulu kali ya. Cara salah kalau kita puas, Iya juga. apa bisa disalahkan? Iya juga. Berarti nggak ada yang salah dong. Iyalah, kan gitu dia. Sama kayak aturan bang. Abang lah aturan itu gimana sih? Ngelanggar aturan juga nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau kalau ngomong seperti itu ngeri kali, frontal kali. Ya kan? Akhirnya terus. Ya cuma kan nggak selamanya orang yang keluar dari aturan itu jadi jahat. Oke. Karena nggak selamanya aturan itu membuat orang jadi lebih baik. Itu dia. Baik lagi ke sepatu tadi. Jadi lengket ya kan. Begitu ku buka pelan-pelan, kartonnya itu kan lengket. Bekas kartonnya. Lengket. Nah, begitu ku bersihkan, karton dia tadi tuh mengkelopek kulitnya. Terkelopek gitu kulitnya. Tek gitu. Aku jadi bingung loh, ini gimana ini? Dan aku nanya ke beberapa tempat sepatu, dia bilang nggak bisa. Oh ini nggak bisa bang. Ini nggak Kalau bisa. Banyak terkelopek yang emang kulit nggak bisa bang. nolak. Nah, itu dia.
Cuma kalau memang mau nutupi aja, nyatuin ke warnanya, ya kita cara satu-satunya recolor. Kan gitu, karena kan kalau kulit kan pakai akrilik kita bang. Iya. Kalau pakai water base kayak di kanvas nih lah kan, resikonya air hujan. Iya. Itu aja nya. Tapi yang aku pikirkan bang ya, selama aku terjun ke sepatu, berarti masih ada juga sayang sama barang gitu. Iyalah. Kadang kan ada orang yang sepele, rusak, buang, cari baru lah. Kan gitu. Tapi mereka juga banyak tuh kayak yang udah, maaf cakap ya, udah kayak memang betul-betul hancur lah. Dan dia bawa ke memang tugas kita gitu, memberi penyakit tadi kita sehatkan kan gitu. Dan dia kayak, bang ini udah 4 tahun loh aku pakai, tapi warnanya seperti ini, gini. Berarti kan kita satu sisi mempuaskan dia. Jadi kenangan dia tadi nggak terhilang kan gitu. Nah, menurut kau pribadi lah, sepatu kayak gini lah. Apa namanya bahannya nih? Kanvas, ini Kanvas, kan? sweet. Sweet kan? Ya? Iya. Sweat apa sweet? Nggak tahu aku salah sebut pula nanti aku. Cuma dengar sweat apa sweat gitu ya. Nah, boleh nggak dicuci sendiri nih di rumah? Ada beberapa teman yang nggak tahu nih cara nyucinya. Jadi dia nyucinya itu pakai air, pakai sabun apa? Sabun cuci, sabun telepon gitu. Menurutmu gimana itu? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena dia nggak tahu caranya. Harusnya baiknya gimana? Kalau harus baiknya bawa ke jarum jahit. Balik lagi. Romo. Karena aku sampai sekarang nggak pernah nyuci sendiri. Karena aku tahu cara itu salah. Sebenarnya kalau dogma dia memang untuk mencuci aja, mau salah pun dia, itu kan resiko dia nanggung. Iya. Gitu sih sebenarnya. Kerusakannya nanti. Ah, Ya. cuma dia mikirnya gini, ini akan kucuci, hasilnya gimana kan gitu. Ya kalau ragu-ragu nggak usah dicuci gitu. Karena ada juga beberapa kalimat yang bilang semakin dia kusam, semakin elegan terlihat itu barang kan gitu. Oh, tergantung bahannya itu kalau menurut aku. Tergantung bahan menurut abang ya. Kalau Memang- history? Kalau history supaya jangan hilang kenangannya gitu. Ya. Bisa juga. Nah. Sah-sah aja. Berarti kan banyak faktor. Sah-sah aja. Itu dia. Kayak sepatu kulit. Sepatu kulit itu nggak ada yang pernah aku cuci. Malah kalau ada kena air, ya dilap aja udah. Atau kehujanan, dilap aja, jemur, udah. Nggak perlu yang dicuci pakai ini, pakai apa. Cuma rasa aku kalau ciptaan Tuhan jumpa ciptaan manusia hancur lah bang, jemur matahari. Maksudku untuk mengeringkan aja. Bukan harus dijemur terus, enggak. Misalnya kita kehujanan Iya. nih, sepatu tadi, Iya. ya kan? Sepatu kulit gitu Iya. misalnya kan. Udah, aku lap aja. Kulap dulu, Taruh matahari. jemurkan sebentar sampai dia kering. Udah biar dia jangan bau gitu loh. Kalau kami, kalau aku ya, Kadang aku taruh kopi dalamnya. kopi. Kopi sambil Memang jemur. kopi lagi. Memang kopi nih, nggak tahu aku bang, ciptaan Tuhan paling sakral nih. Dia kan kopi ini kan menyerap bau. Sama Iya. kayak kita kalau aku punya kenalan bos-bos besar lah di Jakarta yang punya label musik lah gitu kan. Boleh lah kenalkan. Boleh. Nah, mereka itu kan kadang-kadang suka bawa aku ke mall gitu kan, beli parfum. Jadi waktu dia milih parfum itu, setelah dia cium, dia bawa sebungkus plastik itu kopi, diciumnya. Baru coba yang lagi, cium lagi. Ku tanya, Pak itu untuk apa? Penetral hidung katanya. Jadi dari wangi-wangian tadi. Jadi dari wangi ini kita cium, dia cium lagi, netral hidungnya. Karena kalau dari sini kita cium kemari, yang wangi yang satu tadi, yang pertama masih lengket kata dia. Jadi dia cium kopi, dah baru. Jadi kopi lah penetralnya ya. Sebenarnya kalau aku juga sih pakai kopi juga bang. Jadi kan kalau sampah-sampah sisa aku nyeduh tuh, aku kumpuli kadang di rumah taruh gitu kan. Bukan berarti kakiku kotor, enggak. Taruh di sepatu ya. Iya, cuma kayak memang kopi nih, kayak mana yang ngerti kan ya bang ya kopi nih? Bagi teman-teman yang sepatunya bau itu boleh dicoba. Iya. Karena aku pun kayak gitu loh. Iya pas. Ampas tadi Iya. atau bin lah kita Iya. bilang, taruh beberapa, taruh biji kopi itu di dalam. Berarti nggak salah ampas tubruk nama aku bang. Keren lah. memang. Iyalah kan gitu. Ampas sumbro. Sampah dia, tapi dia mengeluarkan cita rasa kopi. Itu dia, berarti kan bermakna dia. Kan betul dia. Nggak apa-apa aku gelap, tapi sekitarku terang. Menutupi aku. Ampas sumbro. Tapi kalau cara pencuciannya dijemur matahari langsung sih, menurut aku sih sah. Tapi itulah tadi konsekuensinya. Hancur.
Lebih cepat dia. Lebih cepat ininya. hancur. Iya. Apalagi kalau kulit. Mm-mm. Dari basah ke ini hancur. Ya kita Makanya aja tadi kalau aku bilang berjemur dilap. aja. Kita aja kalau berjemur. Cuma kan pada saat ini kita memang disuruh berjemur, Bang. Corona. Aku kayak gaya bersambut aja gitu. Sorry ya. Jadi ampas tubruk itu cuma nama IG. Tadinya Sekarang setelah aku telusuri dan maksud aku hadir di dunia ini, ya aku sampah semesta sebenarnya. Aku nggak bisa memperbesarkan itu sampah semesta, Bang. Makanya aku kaitkan sama hal kecil. Kopi itu ciptaan Tuhan. Sesampah-sampahnya aku masih Harus kesempatan berguna, ya? untuk hidup, iya. Ya karena nggak melulu soal feedback. Kalau ada yang nanya sama aku, apa guna kau hidup, kan gitu. Kalau nggak ku masukkanlah kategori berguna bagi orang lain. Aku diklaim apatis. Kan gitu. Kan berguna bagi orang lain bukan soal komersial atau materi. Ketika memang ya kayak kita lagi nih podcast, kan gitu. Abang ngajak aku nih cakap-cakap, kan gitu. Kalaupun tanpa direkam bisa juga kita cakap-cakap. Bisa. Kan gitu, Bang. Itu dah, Bang. Jadi apapun itu bisa jadi hal... Iya, benar. Gitu deh. Unik nih orang. Ya. Bu betul lah. Kan menolong untuk sama. Unik kok. Aku nggak tahu ya, entah karena memang perjalanan hidupmu atau karena Iya. bacaanmu ini. Aku Aku sebenarnya kalau untuk alasan kenapa aku seperti ini, karakterku seperti ini satu, Bang. Apa itu? Mamaku. Kenapa? Alasannya, dia pernah nampar aku jam 3 pagi, Bang. Jam 3 pagi? Iya. Pada saat itu kan backgroundku masih brutal, Bang. Hmm. Aku berjudi, aku ini. Oh, Jadi aku diapit sama masalah yang betul-betul besar? aku nggak bisa konsekuensinya. Oke. Itu dia. Jadi tiba-tiba dia memang yang di sekian lama dia menyokong kebahagiaan aja. Dia ngasih aku kekejaman yang betul-betul kejam bagiku. Ditamparnya aku, Bang. Tap. Jam Jadi 3 pagi? iya, pas dia Oh. mau sahur. Baru pulang apa memang dari rumah Baru tidur? pulang. Oke. Baru pulang. Dia bilang gini sama aku. Nak, bahagia kah kau? Padahal kalau aku bilang bahagia, bahagia. Karena aku lakukan tersalurkan. Karena bahagia itu kan tergantung. Mencuri aja bahagia. Kalau itu berhasil kan gitu kan. Cuma dia bilang, mama salah, Bang. Bahagia itu salah kalau kau masih mikirin konsekuensi. Itu bilang mama. Bahagia itu salah kalau masih mikirin Konsekuensi, iya. Nah, sampai saat itu, aku berpikir, apa sih salahku gitu kan. Setelah aku telaah, ya mama tuh orang pertama kali jadi orang yang nanggung bebanku gitu loh. Bukan berarti aku nggak sayang sama ayah, Bang. Dari mama aku ngajarkan bahwasannya kunci hidup tuh bahagia, nak. Kan seperti itu, Bang. Makanya aku kalau di luar sana, ketika ada orang yang lebih tua duduk sama aku menghargai bahwasannya dia bagian dari keluarga terbesarku. Bukan keluarga kecil hanya sekedar si Helo bisa jadi abang. Dari si Helo bisa jadi adik, bukan. Tapi dia harus tahu nerima karakterku yang seperti ini. Kan gitu. Bahkan suatu saat nanti pun aku bilang sama mama, akan ada wanita yang memang bisalah memvonis bahwasannya diri dia itu jadi diri mama gitu. Sama, Bang, kayak mama bilang, kau nggak usah ngandalkan feedback dari orang. Kan gitu. Kau berbuat baik sama orang ya udah. Kalau dia mau feedbacknya membalas jasamu nggak usah. Dari situlah aku berpikir ya udah, kalau kalian mau balas jasaku nanti dia anakku. Kenapa? Karena aku bisa memastikan aku bisa hidup selamat sama anakku, Bang. Jadi ketika mereka ada berniatan untuk membalas jasaku, apa yang kubicarakan, mereka bisa nyari anakku. Itu dia. Berat itu. Oke, guys. Pertanyaan semakin berat, cuman karena ini udah mau maghrib. Jadi guys, podcast kita mungkin sampai di sini saja dulu. Kita lanjutkan ke nanti ada lagi boleh kan? Boleh, Bang. Boleh kan? Asal waktunya ditentukan Pas. dari sekarang kan gitu. Itu dia. Bukan sok sibuk, Bang. Nggak, aku ngerti lah, Iya. ngerti. Walaupun orang itu nggak punya kerjaan pun, kadang ada memang waktu-waktu yang dia memang lagi mood, Ya, ada yang nggak mood kan kayak gitu. Kita Pas. nggak bisa salahkan. Malah dari tempat pun kadang aku nanya ke orang, maunya di mana, Iya. jam berapa. Aku nanya ke orangnya. Enggak, aku harus tentukan di sini enggak. Aku udah bilang maunya di mana, tapi tapi nggak sok kali lah ya. Apa tuh? Sok kali lah. Sok kali gimana? Harus dia juga nentukan tempat. Bukan, aku mau dia nyaman. Dia nyaman. Oh, jadi jadi- nyamannya gitu. Jadi aku bilang maunya di mana. Kalau dia nggak punya tempat, baru aku kasih tahu. Jadi nyamannya dia dipikirkan nyamannya, Bang? Kalau aku
membawa, karena selama aku podcast ini, aku punya tantangan loh. Oh, tantangan. Ah, Ini bicara tantangan ya? iya, aku jadi tertarik loh. Oh, ini begini, ini begini. Jadi makin banyak tahu karakter orang, jadi banyak tahu tempat dan banyak lokasi yang menurutku, oh ini bagus tempatnya atau enggak gitu sih. Oke guys, Instagram Ampas Bro lagi, Udah. jahit sepatu, Jarum jahit. jarum jahit. Ya. Oke, itu aja dua itu. MKA lah. MKA. Ya, MKA aja. Nanti di follow, nanti bisa dicek di deskripsi. Ya. Facebook main nggak? Enggak. Twitter Twitter main. apa? Ampas Bro juga. Nanti cek aja di deskripsi ya. YouTube nggak juga? Ketahuan lah bang. Aku tuh? jarang bacot di Instagram. Ya pokoknya yang mana mau ke share lah kan kayak gitu. Boleh, Tapi boleh. oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.